selain dari jujur, dari hati, juga ada namanya eye contact. Gak mungkin kita sambil dongeng, jadi gitu ya adik-adik, kalian bisa mengerti semuanya? Oke, udah mengerti? Gak mungkin kan seperti itu. Atau kita lagi masak, anak kita cerita, iya tadi tuh mama masak bawang putih, bawang merah. Ya gitu deh, bawang merah tuh gahal banget. Anaknya entah kita lagi ngapain, entah lagi main di depan pintu atau main di jalan, kita nggak tahu. Eye contact itu penting banget. Kita bisa melihat bagaimana mereka bisa tertarik sama kita, bagaimana mereka bisa ngerasa, oh ceritanya bagus banget ma, oh mama gitu ya, bisa mengerti perasaan itu. Selain eye contact ada gestur. Kenapa gestur? Jadi ketika kita menceritakan sesuatu, kita nggak mungkin diem aja, kita nggak mungkin kaku diem aja, tapi kita juga menggerakkan badan kita. Kayak misalnya aku bilang tadi, kalau misalnya teh sama teh ini kita gerakan, kita juga bisa melihat gestur anak-anak itu, gesturnya gimana ketika mereka udah mulai maju, berarti mereka merasa cerita kita seru. Ketika mereka mulai mundur dan rebahan dan mulai sandaran dan mulai kaki kejengkang, berarti cerita kita nggak menyenangkan. Berarti ada yang salah itu sama kita, bukan salah sama anak-anaknya. Satu lagi, mendongeng itu bukan menghafal satu cerita, bukan juga membaca satu cerita, bukan juga harus menyelesaikan satu cerita. Mendongeng itu adalah ketika kita bisa memanfaatkan waktu bersenang-senang bersama mereka yang didongengkan, bisa memanfaatkan pengalaman bersama bercerita dengan mereka yang kita dongengkan. Mendongeng berhasil adalah, menurut aku pribadi, adalah ketika mereka yang menjadi audiens kita merasa ketagihan, merasa sangat aktif dan pengen tahu apa sih yang didongengin, merasa pengen terus lagi didongengin, dan merasa pengen dan tidak mengizinkan kita pulang. Aku bawa beberapa contoh buku dongeng yang menarik. Misalnya kalau misalnya untuk orang tua mungkin udah tahu ya, untuk usia berapa ada grade-grade-nya. Buku seperti ini dari kain ini adalah dongeng untuk anak bayi balita. Jadi mereka tidak akan copot. Gambarnya warnanya harus menarik karena belajar mereka untuk memberikan pelajaran untuk mereka untuk mengerti warna. Tulisannya dikit, tidak boleh banyak. Dan ada yang bentuknya plastik atau bentuknya dari bahan plastik, itu bisa dibawa untuk mandi. Ini juga nih, bisa ditarik-tarik, ada huruf dan sebagainya. Kita harus membiasakan diri untuk mengerti usia anak itu harusnya mendongeng dengan cara apa sih, harus apa sih bukunya. Nggak bisa tuh kita bilang, oh anak bayi kita kasih buku yang seperti ini. Bacanya bingung, warnanya juga bingung, bukan untuk umur mereka. Di sini tuh seperti yang aku bilang tadi, ketika mendongeng itu bukan kita harus menghafalkan atau menceritakan atau menghabiskan satu cerita. Satu buku ini nggak habis setahun juga nggak apa-apa. Dalam satu cover buku dongeng yang bagus, buku cerita yang bagus adalah dalam satu halaman pun atau dalam covernya pun bisa menjelaskan berbagai macam hal, atau bisa setengah jam sendiri kita menceritakan. Ada berapa banyak buku, ada warna apa, ada bulannya kok begitu, wah ada dua orangnya naik buku, wah ini apa ya? Banyak hal yang bisa kita eksplor dalam satu halaman saja. Dan ketika satu buku menjadi 1 tahun selesainya, itu hal yang wajar. Nih, begitu banyak orang, dan kita bisa mengeksplor satu-satu. Ini dari mana? Kenapa dia pakai topi seperti ini? Kenapa seperti ini ya? Kok, wah, ini Indonesia ya? Oh, dari Bali. Wah, bajunya warna pink. Pink ya? Coba cari warna pink yang lain. Banyak hal yang bisa kita eksplor. Biasanya, aku selain mendongeng dengan buku dan lain-lain, aku juga menggunakan hand puppet. Ini sebenarnya emang butuh keahlian khusus, tapi siapapun, mereka aku bilang, mendongeng itu adalah hal yang mudah. Bisa kita lakukan. Misalnya si panda ini ngerasa lagi malu, dia tuh nggak mau ketemu sama siapa-siapa. Aku malu. Kenapa kan? Aku malu kan? Dia tuh malu. Apa kamu nggak malu? Tuh dia malu. Ini sebenarnya pula kasihan khusus, misalnya dia belum lagi garuk-garuk, aku acing. Aduh, aku malu. Bener. Hai. Tapi aku malu. Hal-hal kayak gitu kita banyak bisa menggunakan. Kalau untuk hal-hal kayak gini sebenarnya lebih untuk anak-anak balita sampai balita 3 sampai 5 tahun, karena mereka
mereka pasti belum tahu ini apa, belum ada tangan di bawahnya seperti apa. Tapi pernah aku melakukan hand puppet untuk anak SD sampai kelas 6 SD. Tapi itu anak international school. Beda lagi, balik lagi dengan kebudayaan Indonesia dan kebudayaan luar negeri. Mereka sangat interaktif, mereka sangat kooperatif, mereka sangat tertarik sekali dengan hal-hal yang berbau dongeng. Karena di sekolah mereka diajarkan. Jadi untuk hal-hal kayak ini mereka senang banget. Anak SMP juga pernah saya dongengkan pakai ini. Oke, mau masuk ya? Iya. Oke. Hal kayak gitu, balik lagi, apapun bisa menjadi bahan kita untuk mendongeng, dan siapapun dari kita, dengan jumlah waktu berapapun kita bisa mendongeng. Yang paling penting adalah intinya kita ingin berbagi waktu dengan orang-orang yang didongengkan. Kita ingin berbagi cerita, kita ingin berbagi hal yang menyenangkan, kita ingin menghibur mereka, kita ingin tertawa dengan mereka, kita ingin menyampaikan nilai-nilai moral dengan tidak cara mendidik atau mendikte, dan kita ingin memiliki quality time yang banyak untuk orang-orang kita sayang. Udah gitu. Terima kasih.